Pertama-tama kita sterilisasi tempat untuk kita membuat keju. Tidak lupa untuk menggunakan antis dan membersihkan gelas beker. Siapkan susu kedelai sebanyak 500 ml. Ukur menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam panci. Setelah dimasukkan ke dalam panci, dipanaskan di atas kompor sambil diaduk hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses pemanasan, selanjutnya adalah proses pendinginan. Pendinginan dilakukan hingga susu kedelai mencapai suhu 30 derajat. Hal ini dilakukan karena bakteri Lactococcus lactis tidak dapat hidup pada suhu yang tinggi. Susu kedelai yang telah didinginkan juga dicek pH-nya. Hal ini dilakukan supaya dapat menyesuaikan dengan pH optimal yang dapat ditumbuhi oleh Lactococcus lactis. Kemudian, susu yang telah didinginkan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya, pengukuran bakteri Lactococcus lactis sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, pemasukan starter sebanyak 50 ml ke dalam susu kedelai yang telah didinginkan. Susu kedelai yang telah ditambahkan starter kemudian diwadahi dengan wadah tertutup untuk menghindari kontaminasi bakteri patogen dan oksigen. Kemudian disimpan ke dalam tempat penyimpanan dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius yang tertutup selama 12 jam dan dilakukan pengecekan penggumpalan dadi selama 4 jam sekali. Selanjutnya, pembuatan cairan jeruk nipis yang akan digunakan sebagai koagulan, yaitu dengan cara memeras jeruk nipis sebanyak 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam susu kedelai yang telah terfermentasi dan disimpan kembali. Jeruk nipis yang telah ditimbang sebanyak 2,5 ml kemudian dimasukkan ke dalam susu kedelai. Susu kedelai yang telah ditambahkan starter kemudian diwadahi dengan wadah tertutup untuk menghindari kontaminasi bakteri patogen dan oksigen. Kemudian disimpan ke dalam tempat penyimpanan dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius yang tertutup selama 12 jam dan dilakukan pengecekan penggumpalan dadi selama 4 jam sekali. Setelah difermentasi selama 12 jam, keluarkan susu kedelai yang telah terfermentasi, kemudian siapkan kain dan wadah untuk dilakukan pemisahan antara curd atau gumpalan dadi dengan whey. Proses pemisahan dilakukan dengan menyaringnya pada kain dan dibiarkan menetes selama 10 jam dengan ditutup aluminium foil untuk mencegah adanya kontaminasi. Dadi yang telah terpisah kemudian dipindahkan ke dalam wadah dan ditambahkan garam sebanyak 2 gram dan dipadatkan, kemudian disimpan di kulkas selama 2 hari.
Hasil dadi yang tergumpal telah membentuk menjadi keju. Keju yang telah dihasilkan kemudian ditimbang kembali. Lalu kemudian pengujian hedonik kepada panelis terkait warna, rasa, aroma, dan tekstur.